saya banyak menemui beberapa klien yang mengeluhkan, bahkan sampai saat ini aja masih banyak yang mengeluhkan bahwa, "Gimana Pak, sekarang bisnis sudah berubah, ada yang gulung tikar dengan adanya globalisasi teknologi, apalagi sekarang dihantam pandemi," gitu. Oleh karenanya, saya sampaikan pada rekan-rekan pengusaha yang saya temui dan yang saya bantu dalam pelatihan maupun bisnis coach bahwa kita tidak bisa melawan perubahan zaman. Oleh karena itu, apa tips-tips untuk kita terus bisa secara berkesinambungan, secara konsisten, secara terus-menerus untuk bisa bertahan di perubahan-perubahan globalisasi, perubahan-perubahan market dan semuanya, hanya ada 3 hal. Simak baik-baik. Yang pertama adalah kita harus adaptasi. Yang kedua, kita harus terus maju dan berinovasi. Yang ketiga adalah kita harus berkolaborasi. Beradaptasi adalah kita harus senantiasa mengikuti perubahan-perubahan yang berlaku di kehidupan kita sehari-hari. Dalam usaha, apa yang harus disimak atau diperhatikan, atau bagaimana kita beradaptasi terhadap apa? Yang pertama, kita harus beradaptasi terhadap perubahan perilaku konsumen. Dengan adanya perkembangan teknologi, kita dihadapkan oleh berbagai macam kemudahan-kemudahan bagaimana konsumen kita itu bisa mendapatkan informasi, mendapatkan barang dan jasa yang dibutuhkan. Jadi, akan berubah perilaku konsumsi dan perilaku berbelanja, perilaku dalam kehidupan sehari-hari para konsumen kita. Yang kedua adalah kita harus juga berubah atau beradaptasi terhadap perilaku pekerja. Ya, dulu pekerja sering terlambat karena banyak kendala macet segala macam. Sekarang dengan adanya perubahan dalam kehidupan kita, transportasi serba mudah dan segala macam, mudah sekali untuk bisa menjangkau dari satu tempat ke tempat lain. Jadi perubahan itu sebenarnya berkah. Kita harus beradaptasi terhadap perilaku konsumen dan juga pasar yang berubah. Yang kedua, dalam SDM kita juga berubah. Yang ketiga adalah perubahan dalam proses kerja, yaitu adanya teknologi. Kita harus bisa ikuti itu, beradaptasi, ya, bukan menjadikan itu sebagai penghalang. Beradaptasilah, ayo belajar, ayo tunggu, ya, itu beradaptasi. Yang kedua adalah berinovasi. Dengan terus belajar dan hasil adaptasi itu, kita berinovasi dalam proses, berinovasi dalam mengembangkan sumber daya manusia, dan berinovasi dalam cara berpromosi dan bagaimana cara menyampaikan, mensosialisasikan produk dan jasa kita kepada pelanggan-pelanggan kita. Karena perilakunya yang berubah, kita pun harus menyesuaikan. Ya, itu dibuat secara terus-menerus dikembangkan, maka muncullah inovasi. Yang ketiga adalah kolaborasi. Dahulu kala dalam berusaha, kita ada yang namanya berkompetisi. Ada riset survei tentang kompetisi, competitive value, daya saing dan segala macam. Sekarang itu semakin pudar. Persaingan tetap ada, namun yang dilihat adalah bukan hanya persaingan, tapi bagaimana kita bisa berkolaborasi, menyatukan persamaan untuk bersama-sama menyambut tantangan-tantangan kehidupan, tantangan-tantangan usaha saat ini. Jadi kemampuan untuk bisa berkolaborasi dengan perusahaan, dengan semua stakeholder itu sangat menentukan. Jadi semangatnya harus kolaborasi, bukan kompetisi. Kompetisi zaman lalu. Kalau main game itu stage-nya stage awal. Sekarang kalau kita naik kelas, bukan hanya kompetisi, mencari perbedaan dan meningkatkan nilai value sendiri. Sekarang harus sama-sama kolaborasi. Nah, 3 hal itu yang terus kita kembangkan. Untuk tahu lebih detailnya, simak video-video saya berikutnya. Jangan lupa ya, harus like, comment, and share, gitu ya. Sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.